Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين بالمؤمنين رؤوف رحيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita ucapkan syukur alhamdulillah atas segala nikmat Allah. Mari sama-sama kita tingkatkan, kita perbanyak syukur kita kepada Allah. Sekecil apapun nikmat itu kita syukuri, karena dengan rasa syukur tersebut kita sudah melaksanakan perintah Allah. Dengan rasa syukur tersebut kita sudah melakukan ibadah kepada Allah, karena ibadah tertinggi di dalam Islam kalau dilihat dari Al-Quran adalah bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Kemudian kita bersalawat dan salam yang merupakan rasa syukur juga kepada Allah yang telah mengutus hambanya, Rasulnya untuk membawa hidayah sebagai rahmatan lil alamin. Ini kita syukuri, antara lain adalah dengan cara memperbanyak salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan ini kita tiba pada suatu kesempatan untuk menghilangkan keraguan dalam beribadah kepada Allah. Kita akan ambil suatu judul hak dan kewajiban Allah terhadap hamba-hambanya. Hak dan kewajiban antara Allah dengan hamba-hambanya akan kita tafsirkan, kita tadabburi surah Al-Baqarah mulai dari ayat 21 sampai 25. Sebelum-sebelumnya kita sudah mengkaji untuk memperkuat tauhid kita kepada Allah, mengesahkan Allah, agar kita tidak ragu-ragu dan tidak mau ikut-ikutan untuk melakukan kesyirikan kepada Allah. Allah la ilaha illallah al-wahidul ahad al-fardus samad. Allah itu la ilaha illallah, tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi, disembah kecuali hanya Allah yang satu, Asa al-ahadus samad. Kepadanya lah kita minta tolong, minta segala-galanya. Kepada Allah kita bersandar, minta perlindungan. Ahadus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan Allah bukan anak siapa-siapa. Sekarang kita tiba masanya
perintah Allah, seruan Allah kepada seluruh manusia. Seluruh manusia supaya beribadah kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau artinya, terjemahnya ke dalam bahasa Indonesia, ya ayuhan nas, kita sudah mengetahui semuanya. Ya ayuhan nas, semua manusia. Nih, kalau dulu pekan-pekan sebelumnya kita ahlul kitab. Sekarang Allah mengarahkan ayat ini kepada ya ayuhan nas, seluruh manusia. Ahli-ahli tafsir mengatakan walaupun Al-Baqarah ini adalah Madaniyah, Al-Baqarah Madaniyah. Ahli tafsir bersepakat bahwa Al-Baqarah itu semuanya Madaniyah karena menyangkut hukum, menyangkut politik, menyangkut ekonomi, menyangkut akhirat. Al-Madaniyah. Ya ayuhan nas, hai semua manusia. Manusia dan di sini adalah yang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mau umat dakwah, yang mau umat ijabah. Hai semua manusia, manusia Yahudi, manusia Nasrani, manusia musyrikin, manusia munafikin, manusia dengan kepercayaan yang lain. U'budu rabbakum. Kalau di terjemahan bahasa Indonesia, di tafsir-tafsir terjemahannya, sembahlah, beribadahlah hanya kepada siapa? Rabbakum. Beribadahlah hanya kepada Rabb kalian. Jadi ini kepada kita, termasuk ini orang mukminin, yang umat yang sudah ijabah, kita mengijabah, menyambut Islam sebagai agama, ridho Allah sebagai Rabb kita, kemudian ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita. Umat ijabah. Yang umat yang lain, manusia lain, Yahudi, Nasrani, musyrikin terutama yang di sekitar Rasulullah, diajak, diperintahkan. Ini kata perintah ini. Kata amur, u'budu, sembahlah oleh kalian, beribadahlah kalian, rabbakum, Rabb kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala memilih Rabb karena Rabb ini dikenal oleh seluruh kalangan orang-orang Arab yang Nasrani, Yahudi, musyrikin, yang munafikin, tahu mereka Rabb itulah yang menciptakan mereka. Mereka tahu Rabb itulah yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, tempat mereka tinggal, tempat mereka menikmati nikmat-nikmat Allah. Mereka tahu dan mereka sadar. Karena Al-Quran juga yang memberi dalil. Hai Muhammad, la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Hai Muhammad, coba tanya mereka. Tanya mereka yang tidak mau beriman kepadamu, yang tidak mau beriman kepada Al-Quran, yang tidak mau menyembah hanya Allah, menyembah hanya Allah. Tanya mereka, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi tempat kalian tinggal sekarang ini? La yaqulunna, pasti mereka mengatakan, ini Allah yang mengatakan, pasti mereka mengatakan. Makanya mereka mengenal kalau yang namanya Rabb. Kalau yang namanya Rabb,
Mereka mengatakan Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi. Mereka akui. Cuma mereka itu hanya pengakuan. Pengakuan mereka itu adalah ikut-ikutan. Karena neneknya bilang Rabb kita yang menciptakan langit bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Qul alhamdulillah, katakan wahai Muhammad, alhamdulillah. Mereka mengenal Rabb mereka itu yang menciptakan mereka, yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi. Mereka kenal. Yang dahulu mengenal Rabb itu sebagai pencipta adalah iblis. Yang pertama pembangkang, yang pertama menolak perintah Allah adalah iblis. Dia tahu bahwa yang menciptakan dia itu adalah Allah. Cuma tidak mau taat kepada Allah. Nah, ini masalahnya. Makanya ayat ini dikatakan ya ayuhan nas. Hei manusia yang saat itu lebih banyak menyembah selain Allah. Yahudinya, Nasraninya, musyrikinnya apalagi. Ubudu rabbakum. Sembahlah hanya Rabb kalian yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kalian. Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian itu Rabb kalian Allah. Sering singgung di sini bahwa sampai hari ini sepintar apapun orangnya itu belum pernah mengatakan yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan manusia adalah selain Allah. Sepintar apapun dia, mungkin dia akan mengatakan yang menciptakan ini semuanya adalah ada apa adanya, ada sendiri. Itu berdasarkan otaknya yang ingin membangkang kepada kenyataan bahwa yang menciptakan segala sesuatu di dunia ini yang kita nikmati sekarang hanya Allah. Makan nasi, berasnya, padinya, tumbuhnya di mana? Dari Allah. Hujannya turun dari Allah. Manusianya diciptakan, Allah yang menciptakan. Kita bisa bernapas, Allah yang melakukan. Nggak ada campur tangan ayah ibu kita, kakek kita, apa dokter, apa yang lain, tidak ada. Kita bisa bernapas, Allah yang membuat kita bisa bernapas. Kita bisa melihat, Allah yang membuat kita bisa melihat. Kita bisa mendengar, Allah semuanya. Nah, inilah dasar, inilah sebetulnya kalau manusia belum mau menyembah hanya Allah, itu namanya dia tidak menggunakan mata, tidak menggunakan pikiran, tidak menggunakan pendengarannya. Mencari yang hak. Walladzina min qablikum, yang menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian. Orang-orang yang sebelum kita ya ayah ibu kita, Allah yang menciptakan. Kakek-kakek kita, buyut-buyut sampai kepada Nabi Adam, manusia pertama. Kita meyakini bahwa semua kita berasal dari Nabi Adam. Semua kita berasal dari Nabi Adam. Ini dalil-dalilnya Al-Quran, dalil-dalilnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullukum min Adam. Ini hadis sahih. Kullukum min Adam. Semua kalian wahai manusia yang di depan saya dan manusia yang akan datang setelah saya ini, yang akan lahir. Kullukum min Adam, semua kalian bermuasal dari Adam. Adam itulah yang diciptakan Allah, yang menurut Al-Quran manusia pertama yang diciptakan Allah adalah Adam. Dari Adamlah turun keturunan-keturunan bashar manusia. Allah ciptakan Adam.
Allah ciptakan pula Hawa untuk menjadi pasangannya. Karena Adam laki-laki, Hawa perempuan. Kalau Adam diciptakan sendiri, diciptakanlah pasangannya. Jadi begitulah normalnya. Laki berpasangan dengan perempuan. Jangan laki berpasangan dengan laki, perempuan berpasangan dengan perempuan. Tidak benar, melawan kudrat Allah. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sembah Allah, beribadahlah hanya kepada Allah, la'allakum tattaqun. Kalau kalian melakukan itu, hanya menyembah Allah, tidak menyembah selain Allah. Orang musyrikin, orang-orang Yahudi Nasrani yang menurut ayat ini, khitabnya ini, kenapa mereka diajak hanya menyembah Allah? Musyrikin menyembah selain Allah, patung-patung, lain-lain, menyembah api, ada yang menyembah sapi, api, pohon-pohon, sungai-sungai, gunung-gunung, menyembah matahari, menyembah malaikat, menyembah yang lain-lain. Yahudi Nasrani sebelumnya kita sudah menuhankan Isa, mereka menuhankan, mengatakan anak Allah, Uzair dan lain-lain. Itu semuanya adalah membikin pasangan sesembahan dengan Allah. Itu Allah tidak terima, tidak ridho. Allah tidak ridho yang demikian itu. Itu namanya perbuatan syirik. Sedangkan perbuatan syirik itu adalah zulmun azim. Zulmun azim, kezaliman yang paling besar, perusakan yang paling besar di dunia ini adalah kezaliman. Baik zalim akidah, baik pun zalim muamalah antara manusia dengan manusia. Itu yang merusak, kezaliman itu yang merusak. La'allakum tattaqun. Kalau kalian melakukan yang demikian, hanya menyembah Allah, kalian la'allakum, ahli-ahli tafsir itu mengatakan supaya, tapi sebetulnya pasti akan terjadi. Nah, ini la'alla ini pasti akan terjadi, kalian akan mendapat perlindungan, bertakwa kepada Allah, mendapat perlindungan dari siksa Allah, mendapat ketenangan dari Allah, menjadi aulia Allah kalian kalau mau wa'budu rabbakum, hanya menyembah Allah, jangan menyembah yang lain. Kaum musyrikin itu diajak menyembah Allah, mereka menggunakan akal mereka. Ini yang susah itu kan manusia gitu. Wa idza wa khasimum mubin. Manusia itu dalam surat Yasin dikatakan begitu. Fa idza huwa khasimum mubin. Manusia itu sangat-sangat bertengkar banyak, sangat-sangat berhujjah terus, menggunakan akalnya, tidak mau menerima nakal. Nakal itu adalah dalil yang tertulis Al-Quran dan hadis. Kalau kita menyembah Allah, hanya menyembah Allah, tidak menyembah yang lain, itu namanya kita muwahhid, mengesahkan Allah, esa dalam rububiyahnya, esa dalam keuluhiyahnya, dan esa dalam asmaul sifat Allah. Maka mereka mengatakan, orang-orang musyrikin itu, ma na'budum illa liyuqarribuna ilallah. Kalau enggak salah surat Zumar ayatnya 3 kalau tidak salah. Kami tidak menyembah mereka ya Allah. Ini kan di sini Rabbakum, hanya Allah yang disembah. Mereka mengatakan, "Oh ma na'budum." Kami tidak menyembah patung-patung itu, tidak menyembah yang lain selain Allah. Maksud kami hanya supaya mereka yang kami sembah selain Allah itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini otaknya ini khasimum mubin, selalu menengkar.
Al-insanu itu aktsara syai'in jadala dalam surah Kahfi. Yang paling banyak berjidal, bermujadalah, yang paling banyak bertengkar-tengkar itu manusia. Karena dia menggunakan ininya, tidak menggunakan imannya. Nah, itu perkaranya. Ya, ada malah manusia sekarang, saya dengar di video, saya lihat, saya dengar, yang paling hebat di dalam kehidupan kita bukan Al-Quran, bukan ini, tapi akal. Ada itu videonya. Kemudian ada lagi video, bukan orang biasa, profesor. Dia ragu tentang Islam. Makanya ini kita angkat ini, ragu tentang Islam. Dia mengatakan, si profesor ini, nanti tahu sendiri siapa profesornya, mengatakan belum tentu Islam benar, belum tentu Yahudi benar, belum tentu Nasrani benar. Yang nanti bisa membenarkan ini semuanya adalah di hari kiamat Allah. Coba bayangkan, ragu kan namanya. Ragu dia tentang keislamannya, ragu dia tentang Al-Quran. Makanya lanjutan ini nanti akan kita lanjutkan. Kalau kalian ragu tentang Al-Quran, ini profesor ini yang mengatakan ini. Itu saya kirim di grup. La'allakum tattaqun. Kalau kalian betul-betul menyembah hanya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang pakai ini cuma kita ini kaum muslimin, kaum mukminin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu. Di depan lagi. Tidak dikatakan kami menyembah engkau, tidak. Ini hanya kepadamu. Hanya engkaulah yang kami sembah. Kami tidak menyembah yang lain. Kalau orang musyrikin, kami menyembah engkau, tapi kami menyembah yang lain. Nah, ini perbedaannya kita yang muslimin dengan musyrikin ataupun Nasrani Yahudi. Kita hanya menyembah Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kalau yang lain-lain minta pertolongan kepada patung-patung mereka, minta pertolongan kepada dewa-dewa mereka. Sekarang istilahnya dewa. Mereka ajukan sesajen supaya dewa tidak marah. Ini syirik ini namanya. Kalau masih mengatakan ada kemarahan selain kemarahan Allah, dengan itu kita harus membuat sesajen, itu kesyirikan namanya. Boleh kita berdebat, itu kesyirikan. Yang bikin mudarat, yang bikin bahaya, yang bikin amarah hanya Allah. Tidak ada patung, tidak ada dewa, tidak ada dewa laut, dewa kuntilanak, tidak ada. Allah An-Nafi' Ad-Dar, hanya Allah yang bisa bikin manfaat, yang bisa bikin mudarat, hanya Allah. Jangan sekutukan Allah. Sembahlah hanya Allah. Kita lanjutkan. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Yang kalian sembah itu, Allah mengarahkan kita manusia ini. Kenapa kita menyembah Allah? Tadi kita buka kajian kita ini. Syukur itu adalah ibadah, menyembah Allah. Tingkat yang paling tinggi di dalam ibadah adalah bersyukur. Hei manusia, makan, minumlah, nikmatilah nikmat-nikmat Allah ini. La'allakum tashkurun. Bukan la'allakum tattaqun. La'allakum tashkurun. Jadi syukur ini adalah yang paling tinggi. Karena iblis itu supaya kita kenal dia. Kenalilah iblis itu melalui Al-Quran. Kenali. Dia sudah bersumpah ini.
sudah bersumpah bahwa dia akan menggoda semua Bani Adam, yang mukmin, muslim, musyrik, semuanya digoda. Karena dia tidak terima Allah mengusir dia gara-gara tidak mau sujud kepada Bani Adam ini, kepada Adam dan Bani Adam. Ini perintah Allah yang dia tolak, perintah Allah. Nabi Adam tidak menyuruh dia untuk sujud kepadanya, tidak. Allah cipta Nabi Adam, Allah menciptakan iblis. Allah sekarang mau menunjukkan bahwa Allah lah yang maha kuasa. Dikatakan kepada malaikat-malaikat semuanya yang sudah duluan diciptakan, sujudlah kepada Adam yang baru saja saya ciptakan dengan kedua tangan saya. Khalaqtu biyadayya. Sujud. Iblis tidak mau sujud, sedangkan malaikat sami'na wa ata'na. Apapun yang diperintahkan Allah, la ya'sunallaha ma ma'rum. Mereka tidak pernah menampi, menolak, bermaksiat kepada Allah. Semua yang diperintahkan oleh Allah mereka lakukan, apapun yang diperintahkan oleh Allah. Ini sifat malaikat, nur. Ini nur namanya. Adapun iblis, dia menggunakan akalnya. Ini yang menggunakan akal yang pertama adalah iblis. Akal tidak dibimbing dengan wahyu, tidak dibimbing dengan iman. Apa katanya? Engkau perintahkan aku sujud kepada yang engkau ciptakan, yang lebih hina dari ciptaanku. Itu akalnya itu. Kalau imannya tiru malaikat, sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Engkau suruh sujud aku kepada manusia Adam ini, sedangkan engkau menciptakan dia dari tanah yang lebih rendah dari saya dari api engkau ciptakan. Kan tahu dia, sadar dia bahwa dia diciptakan Allah, cuma membangkang karena terlalu menggunakan akal. Itu akal ini kalau kita banyak gunakan, akal kita terbatas, lama-lama kita akan banyak melakukan pembangkangan terhadap iman dan ketaatan kita. Ini yang pertama, menggunakan akalnya membangkang. Dia bersumpah pula kepada Allah, menantang Allah lagi. Lanjut katanya, kita bermusuh. Saya melanjutkan permusuhan dengan keturunan Adam ini. Saya akan goda mereka. Saya tidak biarkan mereka tenang-tenang hidupnya. Jadi kita harus sadar, kita tidak dibiarkan oleh iblis tenang-tenang hidup kita sekarang ini dan berikutnya. Saya goda mereka dari depan mereka, dari kiri kanan, dari belakang mereka, semuanya saya goda. Makanya godaan itu, persaingan itu di dunia ini, itu kalau kita lihat kiri kanan, di sini persaingan itu. Coba melihat ke atas, nggak berani iblis datang ke atas. Melihat ke bawah, nggak berani. Coba, ini kenyataan ini, pelajari ini, mari kita pelajari. Godaan itu dari depan, dari kiri kanan. Mobil itu bisa mewah, kita lihat. Saya kadang-kadang perhatikan ya. Mobil-mobil bisa mewah kalau kita lihat dari samping, depan, kiri, kanan. Coba lihat dari bawah, apa yang mewah? Coba masuk ke bawah, lihat apa ini, nggak tergoda. Coba naik ke atas, lihat dari atas, nggak ada kemewahan. Tapi samping ini, inilah iblis di sini datang. Saya datang kepada mereka menggoda. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Puncak godaannya adalah mengalihkan manusia untuk tidak bersyukur kepada Allah. Coba ini dia. Iblis itu tahu kalau manusia bersyukur, Allah ridho kepada manusia. Kalau Allah sudah ridho kepada manusia, susah dia untuk tinggal sendiri di neraka. Karena dia tahu, ini dia pengetahuannya bagus ini si iblis ini. Menyadari, dia tahu dia di neraka. Dia tahu dia sudah dirajam oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Makanya dia mengajak kita supaya kita juga dilaknat oleh Allah. Mengejar dunia, mengejar semuanya dunia ini. Dikejar untuk alladzi ja'ala lakumul arda firasya.
yang menciptakan bumi tempat kalian tinggal firasya. Firasya kalau di dalam terjemahannya dikatakan bentangan, hamparan. Kalau firas di dalam fikih, firas itu tempat tidur. Firas itu tempat tidur. Di sini bentangan. Bumi ini dibentangkan oleh Allah untuk dinikmati oleh manusia, hamba-hambanya. Ini dia. Inilah makanya sembah Allah, beribadah hanya kepada Allah. Cobalah lihat bumi ini. Kalau bumi ini Allah bikin terjal, susah kita hidup di dunia ini. Ini dibikin bentangan, firasya. Di dalam ayat lain dikatakan bisata. Bisata itu adalah seperti hamparan, tikar atau yang lain bisata. Ada yang lain di dalam surat Al-Mulk. Zalula. Zalula ini adalah tunduk untuk kalian olah. Ini dia. Inilah yang menyebabkan kita diperintahkan oleh Allah supaya kita menyembah hanya Allah. Karena nikmat itu semuanya dari Allah. Kenapa kita tidak menyembah Allah? Apa kita tidak berpikir bahwa semua nikmat dari Allah? Semua nikmat dari Allah. Cobalah lihat, bacalah, makan. Kalau kita makan, cobalah lihat, telusuri makanan kita itu. Dari mana datangnya? Dari sini, dari sini. Terus sampai akhirnya bersumber kepada bumi. Sampai akhirnya bersumber kepada Allah. Tidak ada campur tangan manusia pada nikmat yang kita nikmati di dunia ini. Semuanya. Wa ma bikum min ni'mat. Ini Allah yang mengatakan. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun nikmat yang kalian peroleh, yang kalian nikmati, fa minallah, itu hanya dari Allah. Adapun manusia ini jalan-jalannya Allah mengasihkan kepada ini, dan kamu, katanya Allah perintahkan kamu kasih ini, kamu ke sana belanja, kamu ke sini, yang ini dagang, yang ini bercocok tanam, yang sana cari emas tambang untuk dinikmati. Kalian nikmati. Wa alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Firasya terbentang untuk kalian nikmati. Was samaa'a binaa'a, kemudian langit yang di atas kalian. Semua yang di atas kita namanya langit. Jadi langit itu tidak terbatas. Walaupun Allah memberikan ilmu sedikit, 7 lapis langit, tapi itu tidak terbatas. Lapisannya bagaimana, sampai bagaimana. Sejauhnya orang sampai ke arsyana, itu lapisan itu tidak kelihatan. Cuma Allah mengatakan untuk mendekatkan faham kita, 7 lapis langit. Antara satu lapis dengan lapis lain, itu katanya 500 tahun perjalanan. Sampai ke 7 kali 500 tahun. Sampai ke Al-Arsh. Al-Arsh adalah yang paling tinggi. Semua yang di atas kita ini adalah langit. Makanya kalau kita ditanya di mana Allah, kita katakan di langit. Salah enggak kita? Di atas kan Allah. Orang yang tidak percaya Allah di atas, itu hatinya dia percaya hatinya. Mari kita panjatkan doa. Apa arti panjatkan? Naikkan. Mendoa kepada siapa? Kepada Allah. Berarti kalau naikkan doa, Allah di mana? Di atas. Kalau kita katakan, mari kita layangkan doa, itu belum tentu di mana. Melayang ke kiri, melayang ke kanan. Bisa juga, mari kita jatuhkan doa. Ini mari kita panjatkan doa. Semuanya sudah di atas, diatur oleh yang di atas. Ini dia. Semuanya sudah diatur oleh yang di atas. Jadi mulutnya membantah, hatinya menerima. Isra Mi'raj. Rasulullah Isra Mi'raj dimi'rajkan oleh Allah. Bukan Rasul yang bisa bikin, yang bisa sendiri Isra. Enggak. Allah asra bi'abdihi. Allah yang membuat mampu Rasulullah untuk Isra
ke Masjidil Aqsa. Kemudian a'raja, Allah yang mengangkat Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ada yang mengatakan bahwa dia di samping, di atas. Terus penceramah-penceramah Isra Mi'raj. Coba tanya, apa Rasulullah ke atas itu ngapain? Menjemput sholat. Kenapa harus ke atas? Karena yang memberikan sholat itu Allah. Isra Mi'raj, langit pertama, kedua, ketiga, ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, di mana Jibril sebagai temannya Mi'raj, Isra Mi'raj, tidak mampu lagi untuk naik lagi paling atas. Jadi di atas Sidratul Muntaha masih ada atasnya. Rasulullah sendiri dengan kekuasaan Allah. Di sana lagi diwajibkan sholat 50 waktu, turun 40, turun sampai turun 5. Tidak bisa lagi, jangan ditawar lagi. Jangan ditawar, 5 sudah cukup mewakili 50 waktu. Nih termasuk rahmat Allah yang perlu kita syukuri. Kita syukuri rahmat Allah supaya Allah ridho kepada kita. Binaan was samaa binaan. Allah yang menciptakan langit itu. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah menciptakan samawat, banyak langit-langit. Yang kita ketahui, yang diberikan Allah ilmunya hanya 7. Langit-langit itu semuanya Allah yang menciptakan bighairi amadin. Tadi di sini binaan, seperti bangunan yang kuat. Ini bighairi amadin, surat Luqman. Surat Luqman dikatakan bighairi amadin, tanpa tiang. Jadi langit itu di atas, tidak seperti masjid kita ini. Ini kubahnya di atas, harus ada tiangnya. Nggak bisa kubah itu begitu sendiri seperti langit. Ini kuasa Allah. Makanya yang disembah itu hanya Allah. Bacalah bumi. Baca bumi, bacalah langit, baca tumbuhan, baca lautan, baca semuanya. Semuanya bersumber dari Allah. Disitulah makanya kita gunakan ini. Kenapa saya tidak menyembah hanya Allah? Kenapa saya tidak tunduk hanya kepada Allah? Kenapa saya tidak bersyukur hanya kepada Allah? Wa anzala minas samaa'i ma'an. Nah, ini lagi. Ini penyebab kita harus wajib menyembah hanya Allah. Dan Allah menurunkan dari langit ma'an. Gak ada yang lain yang bisa menurunkan hujan untuk kita nikmati. Kita nikmati, binatang-binatang kita menikmati, semuanya makhluk menikmati hujan Allah itu. Jadi kalau turun hujan, jangan mengeluh dulu. Katakan sayyiban nafi'an. Langsung katakan. Karena saat-saat turun hujan itu adalah saat-saat doa makbul. Kita kebanyakan mengeluh. Wah, hujan lagi. Kebanyakan begitu kita. Enggak mengatakan sunnah Rasulullah. Kalau sunnah Rasulullah mengatakan sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah dia curahan yang bermanfaat. Jadi Allah menurunkan hujan itu bukan untuk dikeluh kesahi. Apalagi yang dagang cendol kali kalau datang hujan. Sayyiban nafi'an. Wa anzala minas samaa'i ma'an. Dari langit diturunkan hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dengan hujan yang diturunkan oleh Allah, dengan hujan yang diturunkan oleh Allah, makanya sayyiban nafi'an. Hujan itu, air itu akan menumbuhkan tumbuhan yang akan kalian nikmati. Minas samarat, samarat di sini jamak dari as-samarah, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan
yang akan kalian nikmati rizqan lakum, sebagai rezeki dari Allah. Sumber rezeki hanya Allah. Walaupun ada ayat yang lain dikatakan wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, di langitlah rezeki kalian. Ini penafsirannya sangat luas. Dari Allah lah rezeki kalian. Karena Allah tahu bumi ini akan subur dengan turunnya hujan, maka Allah putarkanlah dunia bumi ini siklusnya dari ini dia langit itu antara lain galaksi semuanya di langit, matahari di langit. Ada turun hujan, kemudian hujan itu diputar lagi ke atas jadi awan, turun lagi. Begitulah nikmat Allah terus sampai hari kiamat. Kenapa kita tidak menyembah Allah? Kenapa kita tidak bersyukur kepada Allah? Pakailah ini, pakai dan dalilnya ada. Jadi matahari nikmat buat kita. Wasakhara syamsa wal qamara, semuanya Allah sakhar untuk kita. Allah tundukkan itu untuk berkhidmat kepada manusia, hamba-hamba Allah ini. Makanya kita bersyukur dan hanya menyembah Allah. Enggak ada kamu selain menyembah selain Allah. Tidak ada kekuatan yang kita sembah kalau selain Allah. Wa akhraja minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Karena itu ayat ini 22, jangan kalian jadikan ada tuhan-tuhan sesembahan lain selain Allah. Wa antum ta'lamun. Kamu tahu itu yang kalian sembah itu. Kamu tahu tidak ada membuat manfaat, nggak bisa menurunkan hujan. Yang kalian sembah, yang kalian jadikan Tuhan, anak Tuhan itu tidak bisa menurunkan hujan. Yang kalian sembah patung, yang kalian sembah matahari, dewa-dewa yang lain tidak bisa menurunkan hujan. Yang bisa menurunkan hujan hanya Allah. Wa anzala minas sama'i ma'a. Makanya jangan sembah yang lain. Karena apa? Karena yang lain itu tidak bisa mendatangkan manfaat, rezeki dan lain-lain kepada kita. Ribuan tahun kita sembah dia, kalau hidup kita panjang, nggak bisa dia membawa apa-apa, nggak bisa. Nggak bisa. Makanya Ibrahim alaihissalatu wassalam, Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya yang menyembah patung bikinan mereka sendiri, termasuk ayahnya bikin patung untuk disembah. Masuk akal nggak? Bikin patung, ambil batu, bentuklah batu itu sebagaimana khayalan kita, ada hidungnya, ada matanya, kadang-kadang lucu-lucu. Lucu-lucu itu patung-patung yang disembah. Istilahnya ada yang gemoy patungnya, ada yang perutnya gede. Itu yang disembah-sembah. Dia bikin apa? Nggak bisa mendatangkan manfaat. Kenapa masih disembah? Ini otaknya ini sudah rusak. Kalau menurut saya rusak itu otak. Jadi Nabi Ibrahim bilang, biar saya hancurkan itu yang mereka sembah. Karena Nabi Ibrahim tahu ini yang mereka sembah sebesar apapun, sebanyak apapun tidak bisa bikin mudarat kepada saya kalau saya hancurkan dia. Walau menurut orang yang menyembah itu hancur ini, yang menyembah ini akan hancur nanti, hidupnya akan hancur. Setelah dia pukul semuanya, hancur semuanya. Ini Nabi Ibrahim ini. Hancur semuanya, dia taruhlah palu yang menghancurkan patung-patung itu di tangan patung yang paling besar. Taruhnya begini, senderkan. Patung itu tidak bisa megang, disenderkan. Setelah mereka mau datang untuk menyembah patung-patung itu, sebagaimana rutinitas mereka, mereka lihat ini hancur semua ini. Tuhan kita hancur, Tuhan hancur.
Makanya kalau lihat video-video itu, ada yang mengambil salib, ada yang mengambil ini, patung-patung semuanya. Dihancurkannya. Padahal dia itu pendeta. Kenapa katanya? Ini nggak ada manfaatnya ini. Kenapa kita sembah? Pendeta yang menghancurkan itu. Jadi ini juga dihancurkan. Apa kata mereka? Siapa yang menghancurkan Tuhan kita? Tuhan mereka hancur, masih disembah. Tuhan mereka hancur, masih disembah. Ini juga Tuhan mereka disalib, masih dikatakan Tuhan. Jadi Tuhan kita hancur. Siapa yang? Ada yang mendengar ketika Nabi Ibrahim diajak untuk berkumpul mengadakan ritual ibadah. Nabi Ibrahim bilang, gak mau, saya sakit. Ini sakim. Nabi Ibrahim bilang begitu, ini sakim. Sakim itu artinya sakit. Jadi kalau ada anak kita jangan dikasih nama sakim. Ada teman saya ada namanya Sakim. Kamu siapa yang ngasih nama? Ayah saya katanya. Ketawa dia karena dia sudah tahu Sakim itu artinya sakit. Ini Sakim, kata Al-Quran ini yang mengatakan. Yang mendengar ini lapor kepada Raja Namrud. Saya dengar seorang pemuda, masih pemuda Nabi Ibrahim. Masih pemuda, belasan tahun, 18 apa. Saya dengar seorang pemuda mengatakan, mengingat-ingat, memberi cercaan kepada Tuhan-Tuhan kita. Namrud mengatakan, panggil dia. Wah, ini mau diadili ini. Di depan publik, panggil dia. Dipanggil lah. Hai Ibrahim. Dipanggil Nabi, orang gak gentar. Karena dia tahu, ini kaum saya ini adalah dalam keadaan batil. Hei Ibrahim, a'anta fa'alta hadza bi alihatina? Kaukah yang melakukan ini, hancur semua bi alihatina, pada Tuhan-Tuhan kami? Mereka juga tahu Tuhan-Tuhan itu. Apa kata Nabi Ibrahim? Enggak katanya. Ini Nabi Ibrahim mengakui kebohongan saya ini, saya akui katanya. Enggak, saya bukan itu. Jadi siapa yang itu? Tanya kata yang besar itu. Kan di tangannya ada palu. Dia yang menghancurkan. Hei Ibrahim. Mereka mengakui. Datang akal sehatnya. Hei Ibrahim. Bukankah engkau tahu juga bahwa ini semuanya tidak bisa bikin apa-apa? Kata Nabi Ibrahim. Kalau gitu kenapa kalian sembah? Ini dia. Ini yang membuat apa-apa kepada kita, semua nikmat tidak disembah. Berarti ininya otaknya sama dengan rakyat Namrud. Sama itu. Menggunakan akal. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, Al-Qur'an. Qalu bal nattabi ma wajadna 'alaihi aba'ana. Jawab mereka, kami ikut bapak-bapak kami. Dulu menyembah patung, kami ikut. Enggak ada dalil mereka. Falyabudu rabb hadzal bait. Hai kafir Quraisy, hai musyrikin Quraisy, falyabudu rabb hadzal bait. Hendaknya mereka menyembah rabb hadzal bait. Rabbnya Baitullah ini. Mereka mengakui Rabb Baitullah itu bukan patung mereka, bukan Hubal, bukan Lata, bukan Uzza. Mereka tahu Allah Rabbnya ini. Falyabudu rabb hadzal bait. Mereka harus wajib menyembah hanya Rabb bait, Rabbnya Ka'bah itu. Kenapa menyembah? Ini lagi di sini datang lagi. Allazi at'amahum min ju'. Alasannya kenapa harus Allah saja yang disembah? Allah itulah yang mengasih kalian makan ketika kalian lapar. Nih kembali lagi pelajari nikmat yang kita makan. Kita makan roti dari mana? Tepung dari mana? Gandum di mana tumbuhnya? Di bumi Allah. Gandum bisa tumbuh kenapa? Karena Allah menurunkan hujan. Inilah namanya at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, dan membuat aman hidup mereka
dari ketakutan-ketakutan diganyang, digasak, diserang oleh musuh-musuh lain. Kafir Quraisy dijamin Allah keamanannya untuk jadi pelajaran. Pelajaran bagi siapa? Bagi semua manusia, supaya manusia itu sadar bahwa semua nikmat hanya dari Allah. Kaum Quraisy nggak punya polisi waktu itu, nggak punya angkatan bersenjata. Kalau ada serangan dari luar, mereka tidak bisa melawan. Tapi semuanya ini diamankan oleh Allah. Malah kafir Quraisy yang musyrikin itu, yang menyembah batu, mereka dihormati oleh orang-orang sekitarnya orang Arab. Dihormati mereka karena mereka yang menjaga Baitullah. Kenapa mereka tidak menyembah hanya Allah? Sudah dikasih makan, dikasih rezeki, kemudian dikasih aman. Kalau sudah yang dua ini dapat dari dalam hidup kita, ini sudah kaya kita. Sudah pas kita ini. Makan ada, aman ada. Kalau makan ada, tidak ada aman, susah hidup kita. Kalau aman ada, nggak ada makan, lebih susah lagi. Susah untuk aman kalau tidak makan. Karena apa? Tidak ada makan, terjadi nanti perampokan. Walaupun kita beriman. Karena daripada kita mati. Jadi begitulah. Jangan jadikan Anda dan Tuhan-Tuhan yang lain yang kalian sembah. Karena tadi dalil-dalilnya ini. Dosa yang paling berat. Seorang sahabat bertanya, dosa yang paling berat, apa dosa yang paling berat ya Allah, ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau jadikan sesembahan selain Allah, sedangkan engkau tahu bahwa Allah lah yang menciptakanmu. Ini dia niddan itu di situ. Sekutu-sekutu. Jangan, hanya Allah. Kita lanjutkan. Wa in kuntum fi raibin. Nah, di sini dia topik kita ini. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Tadi ada profesor yang ragu tentang Islam, yang ragu tentang kebenaran Al-Quran, yang ragu tentang kebenaran Nabi Muhammad. Katanya kebenaran ini hanya bisa kita peroleh nanti kita dihukum oleh Allah nanti di hari akhirat. Yahudikah yang benar, Islamkah yang benar, apa yang benar di akhirat. Kalau kita tidak, di sini Al-Quran beserta kita, Allah beserta kita. Kalau kalian ragu, mimma nazzalna fi raibin, raibin ini ragu. Dzalikal kitabula raiba fihi. Tidak ada keraguan dalam Al-Quran ini, tidak ada keraguan. Orang berusaha, manusia-manusia, musuh-musuh Islam, musuh-musuh Al-Quran berusaha membuat kita ragu, termasuk si profesor itu. In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Kalau kalian ragu tentang apa yang kami turunkan kepada abdina, abdina di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian ragu tentang Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami ini, kalian ragu ini benar atau tidak benar, ini perkataan dia atau perkataan siapa, ini dia tiru-tiru atau bikin sendiri apa bagaimana, ragu kalian. Kalian belum meyakini bahwa ini semua yang dalam Al-Quran itu adalah yakin, benar-benar yakin. Orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi, orang-orang ahlul kitab yang kafir masuk neraka, belum lagi mau membenarkan, masih ragu nanti, masih di hari kiamat baru bisa dibenarkan. Allah yang mengatakan,
Berarti kalau kita tidak terima ini, kita ragu Al-Quran. Orang yang ragu Al-Quran, tidak ada kata lain kecuali dia sudah keluar dari Islam. Karena dia tidak beriman kepada Al-Quran ini. Berimannya separuh-separuh. Separuh-separuh apa? Yang enak iman, yang tidak enak tolak. Itu orang Yahudi, itu Nasrani. Kamu beriman kepada kitab kalau kamu merasa senang. Kalau tidak merasa senang, kamu tolak. Imma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Ini ditantang oleh Allah. Semua manusia, yang kafir, yang musyrik, yang beriman, yang mukmin, yang apa, semua ditantang oleh Allah. Kalau kamu ragu, sekarang Al-Quran mengatakan begitu. Datangkan kitab, datangkan seperti Al-Quran ini. Itu tantangan pertama. Semua Al-Quran ini datangkan. Kalau nggak mampu, datangkan 10 ayat, 10 surah. Bi asyri suwarim. 10 surah. Kalau kamu masih ragu, di sini ditantang oleh Allah. Fa'tu bi suratin mim mithlihi. 1 surah aja. 1 surah. Pokoknya yang paling pendek apa? Surah apa yang paling pendek? Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Ini yang paling pendek. Datangkanlah yang seperti ini, 3 ayat aja. 1 surah yang paling pendek. Karena Al-Kautsar itu walaupun pendek sudah namanya surah. Surah Al-Kautsar. Fatu bi suratim mim mithlihi. Kemudian untuk mendatangkan 1 surah yang paling pendek itu, 1 surah yang paling, wad'u syuhada'akum, kumpul semuanya, kasih undangan, bikin meeting, bikin daring, bikin apa, pertemuan, bikin lagi semuanya, konferensi, bikin kongres, wad'u syuhada'akum, panggil semua pakar-pakar kalian, ahli sastra, ahli bahasa, ahli pengarang, semuanya. Syuhada'akum min dunillahi, tapi jangan panggil Allah. Kalau Allah sudah jelas-jelas, ini Allah yang menurunkan dengan ilmunya, Allah yang menjadi saksi, malaikat yang jadi saksi, dan orang-orang ulul ilmi yang jadi saksi bahwa ini Al-Quran turun dari Allah kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menyampaikan semua yang turun itu langsung ketika itu. Kalau kitab-kitab yang lain tidak, dikitabkannya, dituliskannya setelah minimal 150 tahun Nabi Isa. Ini yang paling cepat. Nabi Isa wafat, setelah 150 tahun wafat baru ditulis Injil. Coba bayangkan. Ruwet itu namanya. Tapi kalau Al-Quran turun, qul huwallahu ahad, dipanggilnya para kutab, penulis-penulis, Hasan bin Thabit, kemudian Ka'ab, semuanya penulis Al-Quran. Sini, kamu tulis sini, barusan turun. Qul huwallahu ahad, ditulis qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jadi tidak ada yang keliru. Tidak ada, ditulislah di pelepah korma, ditulislah di batu-batu tipis, ditulislah di tulang-tulang, ditulislah di daun, di mana-mana saja yang akan tahan bertahun-tahun. Allah yang memelihara. Jangan lupa, kita menulis, sahabat menulis, itu dia tidak bisa memelihara itu. Allah yang memelihara. Makanya Allah kasih ilham kepada mereka. Ambil batu, ambil tulang, ambil ini. Tulis. Semua ditulis. Maksudnya supaya tidak terlalu jauh. Turun, tulis. Ini Rasulullah. Makanya Rasulullah melarang menulis perkataannya. Kecuali dia panggil. Sini, ini wahyu. Tulis. Kalau dia mengatakan, pokoknya dia pidato apa, ditulis oleh sahabat, itu dia larang karena takut bercampur dengan Al-Quran. Ini larangan Rasulullah. Walaupun ada sahabat-sahabat yang secara diam-diam, kalau Rasulullah berpidato, dia pulang ke rumahnya, kalau dia bisa nulis, ditulisnya ini pidato Rasulullah hari sekian.
Itu tidak wahyu. Rasulullah tidak perintahkan mereka, malah melarang, jangan tulis selain Al-Quran. Ini maksudnya apa? Pemeliharaan Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizin. Kami yang menurunkan zikra Al-Quran ini, kami pasti menghafiznya, memeliharanya dari kesalah tulisan, dari kesalah hafalan, dari salah hafalan pun dipelihara oleh Allah. Coba bayangkan, kekuatan penghafal Al-Quran itu hanya dari Allah. Jadi kalau ada yang hafiz Al-Quran, jangan merasa hebat sendiri. Allah yang memudahkan. Allah yang memudahkan, jangan merasa hebat sendiri. Itu namanya fakhur. Fakhur itu sombong sendiri. Jangan. Gak ada manfaatnya Al-Quran kalau kita semakin sombong, merasa kuat, merasa hebat, bisa menghafal Al-Quran. Jangan. Sama sekali jangan. Katakanlah bahwa ini semua bisa aku lakukan ya Allah karena Engkau yang memudahkan. Ini semua nikmat dari Allah. Nah, ini dia. Jadi kembalikan kepada Allah nikmat itu. Makanya kita harus menyembah Allah. Manusia semuanya harus menyembah Allah. Fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhadakum min dunillah in kuntum shadiqin. Kalau kalian benar ragu, benar bisa membuat tandingan, ayat-ayat tandingan. Dulu ada namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Dia Musailamah ini adalah yang pembohong pertama yang mengaku nabi. Dia bikin ayat-ayat tandingan. Tapi yang mendengar itu walaupun dia musyrik, saya lupa namanya. Saya sudah lama baca ini, cuma saya tidak menghafal namanya. Apa dia bilang? Musailamah. Apa katanya? Ini sama-sama kafir ini. Musailamah, kau katakan ini? Iya. Kau katakan ini. Ini diturunkan kepada saya katanya. Kau katakan ini, kau sendiri tahu kau bohong katanya. Kau sendiri tahu kau bohong. Itu orang musyrik, itu bukan orang Islam yang mengatakan itu. Saya tahu kau bohong katanya. Kau sendiri tahu kau bohong. Cuma kau simpan-simpan aja. Itu karena kesombongan. In kuntum fa illam taf'alu, kalau kalian tidak bisa melakukan, gak akan bisa melakukan. Walan taf'alu. Apa artinya ini? Fa illam taf'alu, kalau kalian tidak bisa melakukan, walan taf'alu. Ini fi'il mudhari terus ini. Walan taf'alu, tidak akan bisa melakukan itu sampai hari kiamat. Tidak akan mampu kalian. Ini Al-Quran ini mukjizat dari Allah. Bukan kata-kata Muhammad SAW, bukan kata-kata syair, bukan kata-kata jin, bukan kata-kata yang lain. Ini adalah dari Allah, kalamullah. Walan taf'alu, kalian tidak akan bisa melakukan ini. Hai manusia yang tidak menyembah aku dan yang sudah menyembah aku, tidak akan bisa. Fattakun nar. Kalau kalian masih belum lagi yakin dengan Al-Quran, masih ragu terus, masih tidak mau menerima bahwa ini adalah kebenaran, kenyataan, Allah menurunkan inna dina indallahil Islam, agama yang diakui oleh Allah Islam, masih ragu kau tentang agama Islam, nanti katanya di hari kiamat baru kita tahu bahwa inilah yang benar. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu, yang mencari agama yang lain, yang memeluk agama yang lain kecuali Islam, tidak akan diterima Allah. Masih ragu ini? Ini ayat Al-Quran ini. Kalau masih ragu, fattaqun nar, ingatlah yang ragu-ragu terus. Takutlah kalian terhadap neraka. Jadi yang ragu sampai sekarang, yang masih ragu, yang katanya di hari kiamat bari ini, takutlah neraka allati waquduhan nas wal hijarah. Neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ada ahli tafsir mengatakan batu-batu yang kalian sembah. Ada yang mengatakan batu secara umum, karena batu itu apabila dibakar dia semakin panas, lebih panas dari besi. Ini kehebatannya batu itu. Saudara-saudara kita yang di Irian Jaya itu kalau memasak itu pakai batu. Bakar batu,
ditaruh di bawahnya ini, ditaruh di bawahnya apa mau ubi mau apa. Itu katanya panasnya batu itu yang dibakar itu semakin panas semakin panas. Uiddat lil kafirin. Orang yang tidak percaya kebenaran Al-Quran adalah orang yang kafir. Jadi neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu-batu itu disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang kafir terhadap Muhammad, kafir terhadap Al-Quran, kafir terhadap hari kiamat. Ini tidak ada tawaran ini. Ini benar ini 24 ini benar. Kafir namanya, enggak percaya Al-Quran ini yang benar. Masih mengatakan nanti di hari kiamat baru kita katakan ini benar. Itu kafir namanya. Dilanjutkan terakhir. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus salihati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang basyiran wa nadhira. Yang memberi kabar gembira kepada orang-orang yang taat yang hanya menyembah Allah dan kemudian memberikan kabar peringatan kepada orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah. Judul kita hari ini apa? Ya, hak dan kewajiban Allah dengan antara hamba-hambanya. Ketika Rasulullah membonceng Muadz bin Jabal, ini sahabat muda tapi cerdas. Sengaja Rasulullah memilih sahabat muda dan dia seorang penulis wahyu, kemudian seorang yang Rasulullah menyuruh merujuk Al-Quran kepada Muadz bin Jabal. Ada 4 orang yang dalam hadis sahih rujuk Al-Quran kepada Ibnu Mas'ud, Muadz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, kemudian Muslim, ada namanya Muslim. Jadi Muadz bin Jabal dibonceng oleh Rasulullah. Ini Rasulullah, panglima tertinggi, seorang rasul, seorang presiden, seorang kepala negara membonceng anak kecil yang puluhan tahun, masih puluhan tahun, belum 20 tahun. Boncengnya di onta karena ketika itu kendaraannya cuma onta, belum ada Alphard. Jadi boncengnya di onta. Tidak ada jarakku dengan Rasulullah, kata Muadz bin Jabal yang meriwayatkan hadis ini. Muadz bin Jabal dibonceng di atas onta. Ontanya ini ada namanya. Jadi kalau kita menamai kendaraan kita atau onta kita itu boleh. Namanya afir. Jadi coba diingat, namanya afir. Kalau waktu naik haji wada itu di atas onta namanya apa? Qaswa. Ini sekarang afir. Di belakang Muaz. Apa kata Rasulullah? Ya Muaz bin Jabal. Ya Muaz bin Jabal. Labbaika Rasulullah wa sa'daik. Apa kata Muaz? Labbaika. Aku dengar ya Rasulullah panggilanmu. Wa sa'daik. Aku ingin taat kepadamu ya Rasulullah. Aku ingin melaksanakan apa yang kau katakan. 3 kali jalan onta. Muaz bin Jabal, ini apa yang mau dikatakan Rasul? Jalan. Ini cara Rasulullah supaya otaknya Muaz bin Jabal ini konsentrasi untuk menceritakannya kepada sahabat-sahabat yang lain dan lanjut kepada kita umatnya Rasulullah. Atadri, setelah 3 kali itu, ya Muaz, labbaik wa sa'daik ya Rasulullah. Atadri ma haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibad 'ala Allah. Tahukah engkau wahai Muaz, apa hak dan kewajiban antara Allah dengan hambanya dan hambanya kepada Allah? Muaz bingung mau menjawab bagaimana. Allah wa rasuluhu a'lam. Ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu tentang itu. Ini jawaban para sahabat begitu. Allah wa rasuluhu a'lam. Jalan terus. Apa kata Rasulullah?
Haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Kewajiban seorang hamba, kewajiban hamba-hamba Allah termasuk kita, termasuk siapa saja hamba Allah. Mereka hanya menyembah Allah. Wala yusyrik bihi syai'a. Ingat ini. Mereka menyembah Allah dan jangan menjadikan sekutu-sekutu sesembahan lain selain Allah. Itu kewajiban hamba terhadap Rabb-nya Allah. Kalau sudah begitu, apa kewajiban Allah terhadap hambanya? Jadi Allah wajib melakukan ini kalau hambanya melakukan menyembah Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Hakul ibad 'ala Allah alla yu'adzibuhum. Allah tidak boleh menyiksa mereka apabila mereka sudah menyembah hanya Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ini judul kita ini. Di sini kita lanjutkan. Wabasyiril ladzina amanu. Tadi orang yang kafir dengan masih ragu tentang Al-Quran, masih ragu tentang Nabi Muhammad yang membawa Al-Quran, mereka masuk neraka. Sekarang kabar gembiranya dari Rasulullah, dari Allah. Wabasyiril ladzina amanu. Kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, beriman kepada Allah, malaikatnya, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, beriman kepada Al-Quran, wa amilus salihati. Dengan dasar iman tadi mereka beramal soleh. Jadi dengan dasar iman beramal solehnya, bukan dengan dasar yang lain-lain, bukan dengan dasar ikut-ikutan. Ada dalilnya, ada imannya, ada perintah Rasul, ada perintah Allah. Itulah amal soleh namanya yang kita lakukan. Annalahum, bahwa mereka itu yang beriman tadi kepada Nabi Muhammad, Al-Quran, annalahum jannatin, mereka akan diberikan oleh Allah. Ini nikmat dari Allah lagi. Tadi nikmat di dunia ini dari Allah, sekarang nikmat dari jannat, surga-surga. Jannah satu, jannat banyak surga. Jadi nanti di surga itu kita akan ditempatkan di surga-surga bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi adalah Firdaus. Yang paling tinggi adalah Firdaus. Tapi jangan lupa Rasulullah menyuruh kita meminta Firdaus. Nah, jangan minder, jangan merasa enggak pantas lah. Jangan merasa tidak pantas. Minta. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah Maha Kuasa. Yang menciptakan surga Allah, yang menciptakan surga untuk orang-orang yang beriman, beribadah hanya Allah. Ini nikmat lain ini hanya dari Allah. Jannatin tajri min tahtiyal anhar. Dari bawah surga itu, yang dibilang di bawah di sini, ahli tafsir itu banyak penafsirannya. Di bawah surga itu bukan berarti di bawahnya tidak kita melihat di bawahnya. Di bawah istana kita lah, di bawah rumah kita lah, di bawah kaki kita lah mengalir dari sana al-anhar. Al-anhar ini jamak dari nahrun. Nahrun itu sungai-sungai. Yang kita tahu di dalam Al-Quran ada 4 sungai utama di surga itu. Surat Muhammad kalau tidak salah, surat Muhammad ayat 14 atau 15, surah Muhammad. Seperti surga yang dijanjikan oleh Allah kepada kaum muttaqin, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, semua Rasulnya adalah surga yang di sana ada 4 sungai. Sungai dari air, sudah biasa kita lihat. Ada sungai dari susu, belum pernah kita lihat. Beli susu aja nggak mampu, apalagi sungai. Sungai dari susu. Kemudian sungai dari khamar. Khamar halal nanti di sana. Lain sifuna, tidak akan mabuk kita, tidak akan pusing, tidak akan ada pengaruh. Ini Allah yang Maha Kuasa, nikmat dari Allah. Di sini kita dilarang oleh Allah minum khamar.
Bukan supaya kita sengsara, tidak, supaya kita bahagia. Orang minum khamar itu kan mabuk. Mabuk itu bukan orang itu. Kalau mabuk nggak orang, karena akalnya sudah hilang. Yang namanya orang ada akalnya. Ini hilang akalnya. Bagaimana? Jadi mabuk di dunia ini. Makanya kata hadis sahih, dunia ini adalah sijnul mu'min. Dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman, karena dia dikekang semua tindak-tindaknya, dikekang. Makan ini hanya ini, makan itu hanya. Itu namanya penjara. Penjara bukan berarti siksa, tidak. Jangan lupa. Penjara ini supaya kita terarah hidupnya, dibimbing oleh Allah. Ada lagi sungai daripada madu. Wah, bayangkan ini. Sungai air, udah biasa kita lihat. Tapi sungai air ini tidak rusak-rusak. Kalau sungai air kita di sini, udah lebih rusak lagi sekarang. Yang mengalir di situ kayu. Benar kan? Sungai air kita ini yang mengalir kayu. Udah gede kayu. Gelondongan namanya. Pakai nomor lagi. Pakai nomor lagi. Ini katanya, ini alami aja ini. Nggak usah juga mereka menebang-nebang itu akan terjadi banjir. Bagaimana bisa terjadi banjir kayu? Ada nomornya. Kalau nggak ada nomornya, akar-akarnya kelihatan hanyut, itu alami namanya. Nanti jauh lagi ceritanya. Kullama ruziqu minha min thamaratin. Di surga itu nanti setiap mereka mendapatkan buah-buahan. Karena inilah yang pertama yang dituju oleh nikmat kita itu, mau makan apa, buah-buahan. Kalau makan roti udah biasa. Orang Arab itu makan roti udah biasa, makan daging biasa. Tapi makan buah-buahan susah mereka. Kecuali Allah yang mendatangkan, itu nikmat Allah lagi. Allah yang mendatangkan buah-buahan ke gurun pasir sana yang tidak ada tumbuhan di sana. Coba, datang buah banyak. Ini semua nikmat dari Allah. Makanya sembahlah Allah yang memberikan kalian makan. Buah-buahan bisa kalian makan di sini. Orang datang banyak membawa buah-buahan dari Yaman, dari Syria, dari mana-mana dibawa buah-buahan. Buahnya, tinnya, semuanya dibawa. Karena apa? Allah yang menyuruh dibawa ke sana. Alladzi at'ama min ju'aman. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan lahum. Rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Mereka mengatakan, begitu melihat buah yang mau dimakan mereka, mau makan buah di surga itu nggak perlu ke pasar, tinggal mau delima, mau anggur. Ya Allah, aku mau anggur, datang anggur. Ya Allah, aku mau delima, datang delima. Apa aja buah. Mereka mengatakan, ini bentuknya sama ini dulu. Tapi begitu mereka makan, ini tafsir ini, bukan Al-Quran ini. Begitu mereka makan, lezatnya luar biasa. Tidak bisa diceritakan. Tidak bisa diceritakan. Dalam surat Ar-Rahman itu ada rumman, rumman itu apa namanya? Delima. Ada kurma, ada tin. Ya kan? Jadi ada semua yang sudah mereka lihat di dunia ini. Tapi begitu dimakan, nikmatnya luar biasa. Walahum fiha azwajum mutahharatun, dan mereka di sana punya pasangan-pasangan yang suci. Di sini berbeda, ahli tafsir mengatakan azwaj di sini bukan istri-istri saja. Pasangan. Kalau laki pasangannya perempuan. Kalau perempuan pasangannya laki. Ini semua nikmat Allah. Jadi kalau ada orang yang belum menikah di dunia ini, baik laki baik perempuan, nanti dinikahkan Allah di surga. Tapi persyaratannya satu, masuk surga. Masuk surga baru dinikahkan di surga. Kalau masuk ke bilik lain, berbeda lah. Masuk surga, beriman kepada Allah, beriman kepada semua Rasul termasuk Nabi Muhammad SAW, dan beriman kepada Al-Quran. Jangan ragu-ragu, jangan ragu-ragu.
Kita boleh belum bisa mengamalkan yang ada dalam Al-Quran, tapi jangan ragu sama sekali. Fattaqullaha masata'tum, bertakwa kepada Allah semampumu. Tapi jangan pula berpaling, jangan berpaling, bertakwa semampunya, usahakan apa yang ada dalam Al-Quran diperintahkan, lakukan semampunya. Jangan ragu. Pokoknya jangan ragu. Seorang beriman yang menjadi nanti persyaratan masuk ke dalam surga dan dinikahkan di surga dengan pilihannya sendiri. Saya mau yang begini. Ada ini, inna ansha'nahunna insya'a. Kalau kita laki-laki, kami ciptakan pilihan-pilihan kalian itu insya'a, langsung diciptakan. Mau ini, nih di depanmu sekarang. Mau buah ini di depanmu. Mau sungai surga, ini mengalir. Sumbernya semua sungai-sungai ini, anhar ini, sumbernya adalah di Firdaus. Di Firdaus, ini sumbernya di Firdaus al-A'la. Wa hum fiha khalidun. Jadi menikmati itu di sini, menikmati zat makanannya, kemudian menikmati masa tinggalnya. Jadi masuk surga itu dinikmati makanan-makanan. Ada daging di sana, ada buah, ada khamar, ada yang lain-lain, ada istri-istri, ada suami-suami. Nikmati itu, kemudian menikmatinya sepanjang masa, tidak habis-habis. Sebanyak apapun diminum, sebanyak apa dimakan, sebanyak apa bergaul, sebanyak apa berkumpul, tidak ada hentinya, tidak ada akhirnya. Demikian. Silakan kalau ada pertanyaan. Kita baca Al-Quran surat Al-Imran, ayat yang ke-78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna minhum lafariqan yaluna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitabi. Artinya sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab, padahal dia bukan dari Alkitab, dan mereka menyatakan dia yang dibaca itu datang dari sisi Allah, padahal dia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahui. Jadi sampai tadi hidup orang itu hidup bukan Quran, bukan hadis, bukan syariat, akal. Ini kadang-kadang orang-orang tidak bisa menentukan. Ini kan gimana cara? Iya. Ini ada pertanyaan. Orang-orang Alkitab itu pintar menukar balikkan fakta tentang Alkitab. Pintar mereka. Sampai sekarang. Makanya saya pernah bilang di sini bahwa Alkitab yang sekarang itu susah untuk dipercayai keoriginalnya seperti Al-Quran. Karena apa? Karena cetakan di Perancis lain dengan di Jerman. Cetakan di Jerman lain dengan di Indonesia. Di Indonesia sendiri cetakan bahasa Indonesia lain dengan bahasa Batak. Bahasa Jawa berlain. Kalau kita ini original ini dari awal 1440 sekian tahun ini tidak pernah berubah. Arab semua. Tidak boleh Al-Quran ini ditulis dalam bahasa lain. Kalau bikin arti silakan. Tapi kalau Al-Qurannya, nasnya tidak boleh. Karena apa? Itu rentan sekali berubah-ubah. Sama dengan ini tadi. Ahlul kitab Yahudi, Nasrani itu menulis, mengucapkan ayat-ayat mereka dalam Al-Quran itu semaunya, supaya kita mengira
itu adalah asli yang dibawa oleh Nabi Musa, yang dibawa oleh Nabi Isa. Padahal itu bukan kitabullah, bukan kitabnya Taurat, bukan kitab. Ini bikin-bikinan mereka. Sampai begitu orang berani merubah-rubah kitabullah untuk mencari dunia. Intinya itu. Untuk mencari dunia. Jadi jangan rubah-rubah akidahmu. Jangan rubah-rubah arti Al-Quran ini. Jangan ragu terhadap Al-Quran ini untuk mencari popularitas di dunia ini. Jangan sama sekali. Yakin dulu ini benar 100%, 1.000.000%, 1 miliar persen benar ini. Adapun aku belum bisa mengamalkan seperti ini aku minta tolong kepadamu ya Allah. Aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini disarankan oleh Allah melalui Muaz bin Jabal juga. Hai Muaz bin Jabal, jangan lupa baca ini sebelum engkau salam. Aini ala dzikrika, tolong aku ya Allah untuk selalu berzikir. Ini yang bikin kita berzikir itu Allah, bukan kita. Akuilah ini. Ala dzikra wa syukrika, untuk bersyukur kepadamu, tolong aku ya Allah. Aku enggak mampu. Harus begitu kita seorang hamba. Aku enggak mampu, enggak ada mampuku ya Allah. Wa husni ibadatik, dan supaya saya ini selalu husnul ibadah. Beribadah itu lebih bagus. Itu tadi. Kalau masih ada yang belum mampu kita lakukan, minta tolong kepada Allah. Ibadah kita tingkatkan. Kalau sholatnya begini tambah, sholatnya begini tambah, Al-Qurannya begini tambah lagi. Niatkan hanya karena Allah. Niatkan kita mampu ini hanya karena pertolongan dan kemudahan dari Allah. Jadi begitu, jangan ragu, sama sekali jangan ragu. Begitu Pak. Ya. Ini ada saya hanya menonton, itu pun saya kaget itu menonton videonya, dikomentari oleh seorang mana itu. Jadi saya dengar bahwa si profesor ini ragu tentang kebenaran agama-agama yang ada sekarang ini. Nanti katanya di akhirat lah Allah akan melakukan suatu putusan bahwa ini yang benar, ini yang benar. Berarti dia masih ragu tentang, dia orang Islam, masih ragu tentang Islamnya kan gitu. Jadi kalau dia ragu tentang Islamnya, dia ragu tentang Al-Quran, dia sudah hampir-hampir keluar dari Islam itu. Hampir keluar dari Islam. Walaupun dia sholat, tapi ragu terhadap Al-Quran, ragu terhadap Al-Quran yang diturunkan Allah, ragu terhadap ayat-ayat Allah ini, itu namanya merusak imannya. Kalau rusak iman bagaimana? Perlu tobatkan kepada Allah. Perlu tobat, perlu kembali kepada Allah, kembali lagi kepada Allah. Jadi itu saya belum bisa mengatakan bahwa dia keluar dari ini. Siapa tahu dia sudah tobat. Siapa tahu dia. Cuma video itu sampai sekarang tidak ada apa perbaikannya, revisinya tidak ada. Nanti saya kirim di grup nanti. Ya. Yang terakhir, kalau tidak ada kita cukupkan. Ya, kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.